Intinya diskusi terkait dengan strategi upselling kayak gitu. Nah, mungkin aku akan share screen dulu ya. Oke, udah terlihat ya, Mas Firza? Terlihat, Mbak. Oke, siap. Nah, teman-teman, di sini sebelum masuk ke pembahasan kita gitu ya, aku pengen warm up dulu. Biar di sini semuanya kita lebih semangat lagi, kayak gitu. Oke, mungkin aku akan minta bantuan Mas Firza atau Teh Rosita untuk diurutkan nih pesertanya. Jadi nanti aku pengen dari masing-masing peserta ini ada kesempatan untuk membuka mic-nya secara bergantian, Mas. Oke, mungkin kita urutin dari huruf abjad aja. Kan ini ada berdasarkan abjadnya. Berdasarkan abjadnya apa? Nama yang ada udah teman-teman rename di Zoom teman-teman masing-masing. Dimulai mungkin dari Mas Abdul Rohman ya. Sampai tadi ada Widya Lestari. Oke, oke teman-teman ya. Jadi aku harap semuanya di sini nanti akan berpartisipasi, membuka mikrofonnya dan berbicara kayak gitu. Oke. Nah, jadi instruksinya begini teman-teman ya. Di sebentar. Oh, maaf, maaf. Ada sedikit gangguan teknis. Oke. Nah, teman-teman semuanya yang sudah hadir di Zoom hari ini, di layar kalian sudah tampil ada suatu gambar. Kayak gitu ya. Nah, aku mau dari masing-masing teman-teman di sini, tadi sudah diurutkan ya sama Mas Firza. Jadi, masing-masing dari teman-teman harus menyumbangkan satu kalimat yang akan membentuk suatu cerita keseluruhan dari gambar yang sudah tampil di layar teman-teman saat ini. Oke? Oke, kalau gitu kita siap mulai ya, Mas Firza. Izin mohon dibantu juga teman-teman ya. Oke, boleh dimulai tadi siapa yang pertama, Mas Firza? Tadi yang pertama ada Mas Abdul Rohman. Oke, aku ingin ini dimulai dari Mas Abdul Rohman, terus nanti dilanjutkan sampai huruf yang terakhir yaitu ada di Kak Widiarti. Oke, siap dimulai. Satu, dua, tiga. Silahkan, Mas Abdul Rohman. Sepasang kaos kaki. Oke, selanjutnya. Bikin kata-kata yang lebih panjang ya, guys. Satu kalimat loh. Ayo guys. Seterusnya ini ada eh Kak Lutfi nih. Kak Sepasang Lutfi, kaos kaki. Selanjutnya silahkan dilanjutkan. Kak Lutfi boleh open mic-nya. Kak Lutfi, Kak Aspuri, Kang Soleh, Kak Tridian, Kak Widi. Yuk ikut main games yuk teman-teman. Ngeramein Zoom kali ini. Kakak Lutfi boleh ikut join yuk permainan malam ini. Kak Lutfi, Kak Aspuri. Ayo lanjut ke Kak Lutfi. Kenapa ini pada Kalau nggak malu-malu Kak ya? Lutfi nih Kak Aspuri. Ayo lanjut ke Kak Asuri. Kalau enggak nih Kang Soleh boleh yuk Kang Soleh ikut join Kaos Kang Soleh. kaki ya. Oh nih Kak Aspuri. Oke, tadi di awal dari Mas Abdul Rohman di sini udah menyambung dengan sepasang kaos kaki. Silahkan dilanjutkan hingga membentuk sebuah cerita. Satu orang satu kalimat. Oh, gini aja. Mungkin Dulu biar kali teman-teman boleh ini nggak Mbak? boleh dibantu dengan Kak Firza dulu tuh tes Teh Rosita. Habis itu masuk ke
Kak Asmuri ya. Ayo silahkan Mas Firza. Oke, sepasang kaos kakinya berwarna-warni. Pasang kaos kakinya berwarna-warni ada di meja. Dilanjut Kak Asmuri. Kaos kaki warna-warni di atas meja dicuci di kamar mandi. Oke. Selanjutnya ada Kang Solehudin. Gambar kaos kaki kanan dan kiri. Oke. Ada Kak Tridian. Kaos kaki berwarna-warni dan bercorak garis serta garisnya bercorak warna hijau dan warna orange. Oke, silakan Kak Wiwi, Kak Widi. Kak Wiwi. Kaos kaki yang biasa saya pakai untuk pergi ke sekolah. Dilanjut dengan Kak Ahmad Fauzi. Oke. Oke teman-teman semua, terima kasih ya sudah berpartisipasi. Nampaknya ini teman-teman nih masih belum semangat nih sepenuhnya. Padahal tadi saya minta dibikin satu orang menyumbang masing-masing satu kalimat agar membuat sebuah cerita dari gambar yang ada di layar saat ini. Tapi nggak apa-apa, ya udah kita lanjut ya. Semoga tadi warm up-nya bisa sedikit memanaskan suasana kayak gitu. Karena ini malam-malam ya, mungkin udah mulai capek dan lain-lain. Kita hari ini lanjutkan kelasnya. Malam ini aku ingin berbagi materi dengan teman-teman itu terkait pentingnya strategi upselling dalam mendongkrak penjualan. Nah, sebelum itu aku ingin perkenalkan diri dulu. Nama aku Nurul Khomaria, di sini di Santrigen diberi amanah sebagai sales manager seperti itu ya. Nah sebelumnya aku sendiri selama kurang lebih 5 tahun itu memang banyak berkecimpung teman-teman di dunia customer relationship dan juga account management, mulai dari startup di bidang fintech sampai dengan konsultan IT seperti itu. Nah kali ini aku mempunyai pertanyaan ke teman-teman yang hadir di sini. Nanti boleh dibantu jawab ya, melalui chat juga nggak apa-apa, open mic pun juga nggak apa-apa. Nah, di sini dari teman-teman, eh, siapa yang sering belanja ke Indomaret atau beli minuman kekinian? Boleh dijawab di kolom komentar. Ayo teman-teman, kalau semisalnya nggak bisa on mic, bisa dijawab di kolom chat aja nggak apa-apa. Kalau yang bisa on mic langsung aja dijawab nggak apa-apa teman-teman. Silakan. Oke, Sering nggak? Nggak sering nggak? nggak sering. Oke, tapi kalau minuman kekinian misalnya kayak kopi, kopi janji jiwa, kopi kenangan mantan, Di atau warung kopi biasa. di warung kopi biasa. Oke, nggak apa-apa. Nah, biasanya mungkin tadi yang pernah ke Indomaret dari Kak siapa tadi ya? Kak Ahmad Fauzi atau Kak Abdul Rahman tadi? Mohon maaf. Oke. Jadi biasanya teman-teman kalau ada di Indomaret ya, kayak gitu ketika teman-teman itu mau bayar di kasir kayak gitu, atau misalkan teman-teman mau pesen kopi nih ya, atau minuman kekinian lainnya lah ya kepada baristanya kayak gitu. Kira-kira hal apa sih yang sering banget ditanyain
oleh kasirnya atau kakak-kakak baristanya? Boleh coba share pengalamannya nggak? Mungkin dari Kak Abdurrahman atau Kak Widi, boleh share? Kak Widi barangkali boleh share. Biasanya nih kalau ke kasir Indomaret, oh ya bener. Kenapa nih mau beli susunya sekalian nggak Kak? Kayak gitu. Mau beli donatnya sekalian nggak Kak? Atau misalnya ketika beli ini ya, lemon tea misalkan kayak gitu. Mau ditambah boba nggak Kak? Kayak gitu. Atau ingin ditambah susu nggak Kak? Kayak gitu kan biasanya. Nah, teman-teman, contoh-contoh yang tadi sudah di-share oleh Mbak Wiwi dan juga mungkin yang sudah sama-sama pernah kita alami, itu adalah salah satu contoh dari yang namanya strategi upselling, seperti itu ya. Nah, jadi apa sih upselling itu? Sederhananya upselling itu seperti ketika teman-teman sedang membeli yang namanya burger, teman-teman tuh akhirnya direkomendasikan atau ditawari oleh kakaknya itu untuk eh, tambahan sodanya Kak, atau ada tambahan french fries-nya kah Kak? Kayak gitu. Sederhananya seperti itu. Nah, mungkin kalau kita definisikan ya, secara uh, umum itu mengacu kepada sebuah strategi penjualan yang mendorong pelanggan untuk membeli produk dengan harga yang lebih tinggi atau berupa tambahan produk atau fitur yang lebih lengkap dibanding dengan produk yang awalnya mereka beli. Jadi kayak misalkan tadi Kak Widi di Indomaret, dia misalnya beli Oreo kayak gitu ya, beli Oreo sama kasirnya ditawari, "Eh, mau susunya sekalian nggak Kak?" Kayak gitu, gitu. Nah, sebenarnya ada perbedaan sih teman-teman. Jadi di istilah-istilah dalam penjualan itu selain upselling, kita juga mengenal yang namanya cross-selling. Nah, perbedaan di antara keduanya itu adalah upsell itu merekomendasikan pelanggan untuk membeli versi yang lebih tinggi. Kalau cross-sell itu kita sebagai penjual gitu ya, merekomendasikan pelanggan untuk membeli versi yang add-on kayak gitu, tambahan. Sepertinya di sini slide tuh agak sedikit salah, mohon maaf. Jadi kalau cross-sell itu ya, dia akan menyarankan, kita selaku pembeli akan menyarankan tambahan produk kayak gitu. Nah, di sini aku punya gambar, aku mau minta partisipasinya dari teman-teman juga nih. Manakah di antara gambar pertama dan gambar kedua ini, manakah yang cross-sell dan manakah yang upsell? Aku mau tanya, boleh ke Kak Tridian? Dari dua gambar ini, Kak, mana yang cross-sell dan mana yang upsell, Kak? Halo? Atau mungkin aku dibantu dengan Kang Solehudin. Halo Kang Solehudin. Halo, Oke. Halo Kang. bisa Jadi bisa bisa diulang Bu tadi apa scoreling sama apa tadi? oke, antara Berapa? cross selling dan upselling ya, Kang Solehudin ya. Jadi Ya. kalau upselling itu adalah kita merekomendasikan versi produk yang lebih tinggi dari produk yang dibeli saat ini, atau yang kedua itu adalah cross selling, yaitu di mana kita merekomendasikan kepada pelanggan kita tambahan produk untuk melengkapi produk yang dibeli saat ini. Nah,
pertanyaannya untuk Kang Solehudin, dari kedua gambar ini, manakah yang termasuk cross-selling dan mana yang masuk ke dalam upselling? Untuk cross selling menurut saya nomor 2, Bu. Dan untuk upselling itu nomor 1. Oke, terima kasih Kang Solehudin sudah berpartisipasi ya. Nah, sekarang aku mau izin nanya juga nih ke Kak. Saya Bu. Oke, oke. Kak siapa tadi? Kak Ya, Ahmad Ahmad Fauzi. Fauzi. Oke, silakan Kak Ahmad Fauzi. Ya, eh, yang nomor 1 yaitu pre-selling dan yang nomor 2 upselling. Oke, terima kasih Kak Ya, untuk partisipasinya ya. Makasih Kak Ahmad Fauzi. Oke teman-teman, jadi tadi dari Kang Solehudin, kemudian ada Kak Ahmad Fauzi, udah berpartisipasi menjawab. Nah, tadi kan ingat-ingat lagi ya, poinnya dari upselling itu adalah membeli versi yang lebih tinggi atau yang lebih superior daripada yang saat ini dibeli, kayak gitu. Sementara cross selling itu adalah memberikan rekomendasi berupa tambahan produk atau biasanya teman-teman mungkin mengenalnya dengan istilah add-on kayak gitu untuk bisa melengkapi produk utama yang dibeli kayak gitu ya. Nah, tadi benar jawabannya dari Kak Ahmad Fauzi ya. Jadi yang upselling itu teman-teman adalah yang nomor 2 ya. Sementara yang namanya cross selling itu ada di gambar yang nomor 1 kayak gitu. Nah, jadi memang istilah upselling dan cross selling ini keduanya sama-sama metode untuk meningkatkan revenue dari penjualan kita kepada pelanggan. Tapi pendekatan yang digunakan sedikit berbeda. Yang satunya upsize, yang satunya kayak berupa add-on. Seperti itu ya. Nah, mengapa sih kemudian upselling itu penting teman-teman di dunia penjualan seperti itu? Nah, yang pertama itu adalah tentunya mendorong customer untuk membeli lebih kayak gitu ya. Jadi ketika kita misalkan tadi Kak Wiwi ke Indomaret beli Oreo kayak gitu. Wah, Oreo tuh cocok loh untuk dikombinasikan dengan susu, misalkan kayak gitu. Makanya dari kasirnya nih, ketika Kak Wiwi membayar, kasirnya menawarkan, mau susunya sekalian Kak, kayak gitu kan. Nah artinya ketika di sini terjadi yang namanya upselling itu, customer itu akan membeli produk tambahan kayak gitu, yang mana itu tentunya akan berkontribusi ya kepada jumlah yang dibeli dan juga kepada pemasukan dari unit usaha kita kayak gitu. Nah, yang kedua, kenapa upselling ini penting? Ialah meningkatkan kepuasan pelanggan. Nah, bagaimana upselling ini kok bisa meningkatkan kepuasan pelanggan? Karena salah satunya teman-teman, dengan kita bisa merekomendasikan dengan kita bisa merekomendasikan kepada pelanggan kita akan suatu tambahan produk atau suatu versi yang lebih upgrade dari produk yang mereka beli saat ini kayak gitu, itu menunjukkan bahwa kita itu benar-benar tertarik dengan kebutuhan dari customer kita kayak gitu. Nah, tentunya ketika customer itu merasa dihargai kayak gitu ya, itu akan meningkatkan yang namanya kepuasan mereka dan juga experience mereka dengan layanan atau produk yang kita jual kayak gitu. Nah, mungkin aku sedikit sharing juga nih. Eh, Salah satu ini ya hal yang bisa membuat eh, kita itu apa ya winning kayak gitu. Jadi ada sebuah buku yang judulnya itu adalah How to Win Friends and Influence People. Jadi kayak gimana kita tuh bisa
mempengaruhi orang. Salah satunya dalam dunia penjualan juga ya, ini tuh adalah ketertarikan kita menunjukkan rasa yang benar-benar tertarik akan eh, teman kita tersebut atau customer kita tersebut kayak gitu. Jadi tertariknya bukan cuma sekedar tertarik ya. Di dalam elemen tertarik itu artinya kita benar-benar mencari tahu kayak gitu. Apa sih yang dibutuhkan? Keinginannya mereka tuh seperti apa kayak gitu atau masalah apa yang sedang teman kita, klien kita, customer kita hadapi itu seperti apa kayak gitu. Nah, yang ketiga itu adalah meningkatkan profit margin. Ini sejalan ya dengan yang tadi saya sudah coba jelaskan di poin pertama kayak gitu. Nah, tentunya upselling ini merupakan sebuah strategi sales yang efektif karena itu tadi customer kita itu merasa dihargai dan dipenuhi kebutuhannya kayak gitu. Karena kenapa sih upselling itu penting? Salah satunya ini juga berkaitan dengan yang namanya customer relationship. Customer relationship itu kayak gimana sih, Kak? Customer relationship itu adalah bagaimana kita menjaga hubungan kita dengan pelanggan yang sudah kita punyai, teman-teman. Jadi, biaya akuisisi customer baru itu seringkali malah jauh lebih mahal daripada menjual ke customer yang memang sudah mengenal kita. Kayak gitu ya. Mungkin di sini teman-teman yang mempunyai unit bisnis pasti udah pernah lah mengalami atau experience dengan hal-hal semacam ini, aku yakin ya. Kayak gitu. Nah, teman-teman, di slide ini aku akan minta partisipasi dari teman-teman lagi nih. Jadi aku punya teman di sini namanya Dono, teman-teman. Dia ini ingin membeli mobil. Nah, di sini katakanlah teman-teman di sini bertindak sebagai seorang salesperson gitu ya. Di tokonya teman-teman, showroom mobilnya teman-teman nih, ada dua jenis mobil yang bisa teman-teman tawarkan nih kepada Dono. Ada mobil yang warnanya biru, di atas itu harganya 200 juta. Kemudian di bawahnya ada mobil yang berwarna abu-abu, harganya 985 juta. Nah, kira-kira teman-teman sebagai seorang pemilik showroom atau misalkan seorang salesperson kayak gitu ya, mana sih mobil yang akan teman-teman rekomendasikan untuk Dono ini? Boleh mungkin kontribusi jawabannya di chat, nggak apa-apa. Atau aku juga ingin tunjuk, mungkin di sini ada Kak Hasrul. Malam Kak Hasrul. Oke, belum ada respon. Mungkin aku mau minta lagi dari Kak Abdul Rahman mungkin. Halo Kak. Bisa tolong diulangi Bu, tadi jaringannya putus. Oke, oke. Jadi Kak Abdul Rahman gini ya. Sekarang kakak posisikan diri kakak ini sebagai pemilik showroom atau seorang salesperson yang akan menjual mobil. Nah, di sini ada calon pelanggan namanya ini Dono Kak di sini Kak. Nah, Iya. kakak di showroomnya itu tersedia dua mobil Kak. Ada yang namanya mobil warna biru seharga 200 juta dan ada mobil abu-abu seharga 985 juta. Kira-kira mana yang akan kakak tawarkan kepada Doni sebagai seorang salesperson atau pemilik showroom? Lihat orangnya Bu, dia pakai baju apa. Oke. Kalau kelihatannya duitnya banyak, tawarinya yang gede, yang Oke, 900 siap. juta. Oke.
Itu ya Kak ya. Terus apalagi Kak Iya, Bu. kira-kira yang mungkin akan Kakak pertimbangkan nih untuk menawarkan ke Dono ini? Mungkin kalau kalau apa namanya kita jadi penjualnya, kita tanya dulu ke orangnya dia kebutuhannya mobilnya yang kayak gimana. Misal kalau yang Oke. mobil 900 juta dia ini dia cuma muat 2 orang doang, terus dia pengennya mobil keluarga, jadi ya nggak bisa kita tawarin. Oke, mantap sekali. Siap. Makasih ya Kak Abdurrahman ya. Oke, tadi Ya, Bu, dari Kak sama-sama. Hasro ada putus-putus. Oke, mungkin nanti bisa berpindah dulu ya ke tempat yang mungkin koneksi internetnya lebih lebih lancar kayak gitu. Oke, jadi dari Kak Abdurrahman tadi, eh, Kak Abdurrahman mengatakan, oh, yang pertama, mungkin aku akan lihat dulu nih ya eh, dari penampilan Dono ini tuh seperti apa sih kalau kelihatannya secara tampilan sepertinya dia ini duitnya banyak deh. Aku bisa deh kayaknya nawarin yang mobil warna abu-abu seharga 985 juta kayak gitu. Kemudian Kak Abdul Rahman juga menjawab, "Hmm, sepertinya perlu ditanya dulu deh, Dono ini nih kebutuhannya tuh yang kayak gimana? Apakah mobil yang untuk keluarga atau dia cuma butuh yang ya bisa muat 2 orang lah kayak gitu. Nah, betul sekali teman-teman. Eh, Memang ketika kita ya akan merekomendasikan suatu produk kepada pelanggan kita, kita itu memang harus memahami dulu kebutuhan dari pelanggan kita ini. Salah satunya yaitu dengan bertanya kebutuhannya mereka itu seperti apa. Jadi ya nggak bisa kalau misalkan Dono ini ternyata dia butuh yang buat casual aja kok, buat daily use kayak gitu misalkan. Ya bisa buat pergi bareng keluarga, pergi ngantor, dan lain-lain. Tapi kemudian sebagai seorang salesperson, teman-teman kemudian menawarkan mobil sport seperti yang di bawah ini. Nah, itu kan tidak cocok ya dengan kebutuhan dari Dono ini kayak gitu. Nah, bisa jadi malah ketika teman-teman eh, ketika kebutuhannya Dono itu adalah bukan mobil sport, kemudian teman-teman menawarkan itu adalah mobil sport, Dono itu akan merasa "Hmm, gue nggak di ini sama salespersonnya. Jadi dia menjadi eh, hilang percaya, kemudian juga menjadi tidak berminat lagi malahan untuk membeli. Jadi di situ kita malah kehilangan potensi penjualan sama sekali ya. Nah, begitu juga teman-teman dengan yang namanya upselling. Jadi ketika kita akan mengupsell suatu barang, itu nggak bisa dilakukan dengan eh, begitu aja kayak gitu. Teman-teman harus paham kayak gitu. Jadi ada beberapa step penting nih ketika nantinya kita akan melakukan upsell. Yang pertama adalah membangun kepercayaan dan loyalitas customer kayak gitu. Nah, itu salah satunya gimana Kak caranya membangun kepercayaan itu? Kita pahami produk yang kita tawarkan luar dalam kayak gitu. Ketika kita sudah bisa memahami produknya luar dalam, kita akan bisa dengan mudah mencocokkan produk kita yang kita punya ini dengan kebutuhan dari customer. Kayak misalkan tadi, oh, misalkan mobil yang biru tadi, ini tuh spesifikasinya lebih cocok nih untuk mobil keluarga, kayak gitu. Jadi ketika teman-teman mendapatkan pelanggan yang misalnya, eh, oke deh ini kayaknya eh, dia kebutuhannya mobilnya adalah untuk keluarga. Bisa nih aku tawarkan yang ini. Kayak gitu. Nah, kemudian ketika memberikan rekomendasi itu memang harus berdasarkan preferensi dari customer itu sendiri seperti apa ya, kayak gitu. Jadi eh, si pelanggan kita tuh juga nggak merasa terpaksa, dipaksa membeli atau ditawarkan yang memang tidak sesuai dengan kebutuhannya mereka seperti itu. Nah, jadi ketika kita memang bisa memahami ini kebutuhannya mereka, mereka tuh akan merasa
dihargai, teman-teman. Nah, yang kedua ialah kenali customer dan kebutuhannya. Ini masih nyambung. Nah, bagaimana cara memahami kebutuhannya? Itu seperti yang tadi Kak Abdul Rahman bilang, oh perlu ditanya ini customer. Jadi kita sebisa mungkin memberikan pertanyaan itu yang berupa pertanyaan terbuka atau open question, teman-teman. Jadi bukan pertanyaan yang berakhir jawabannya itu ya atau tidak, tapi adalah pertanyaan yang bisa membuat kita mengeksplorasi kebutuhannya dari pelanggan kita itu seperti apa. Nah, sebisa mungkin salesman itu juga harus punya ya personal experience dengan produk yang mereka punya, kayak gitu. Ini masih nyambung juga tadi dengan yang udah disampaikan di poin pertama. Kemudian ini juga menjadi strategi dan langkah yang bagus sekali ketika teman-teman itu mempunyai rekap data kayak gitu ya terkait dengan uh, terkait dengan pelanggan teman-teman kayak gitu, meskipun misalnya cuma di warung Kak kayak gitu misalkan. Itu bisa juga loh dilakukan kayak misalnya nih customer mencari suatu barang A kayak gitu. Ternyata kita nggak menyediakan barang A itu. Kemudian kita besoknya kedatangan lagi suatu customer, kayak seorang customer kayak gitu ya. Dia menanyakan barang apa lagi. Nah, dengan mencatat hal-hal semacam itu, kita kan jadi tahu ya preferensi customer, kebutuhannya customer tuh eh, itu tuh seperti apa kayak gitu. Nah, kemudian kita ini juga bisa bertindak sebagai seorang konsultan alih-alih sebagai seorang salesman. Kayak gitu ya. Contohnya, dulu nih, saya kan pernah kerja ya teman-teman di suatu perusahaan yang memang menjual produk IT, yaitu berupa software. Di perusahaan saya tersebut ada beberapa tingkatan produk dari softwarenya itu ya yang kita jual itu. Misalnya ada tingkatan basic kayak gitu. Oh, di tingkatan basic ini misalkan ada modul A, B, C kayak gitu. Kemudian di modul premium ada modulnya A, B, C, D kayak gitu. Lalu ada satu lagi eh, di tingkatan produknya itu katakan titanium kayak gitu. Itu ada A, B, C, D, E kayak gitu. Nah, kita harus memahami dulu ya. Jangan tiba-tiba ketika customer itu awalnya berlangganan di produk versi basic, kemudian tiba-tiba langsung kita tawari produk yang versi titanium, katakanlah kayak gitu. Nah, kita harus melihat dulu bagaimana sih pengalaman customer ketika mereka berada di paket basic nih. Apakah ini tuh sudah mencakup kebutuhannya mereka kayak gitu ya. Ternyata misalnya nih, kemudian setelah eh, beberapa waktu berjalan, ternyata dengan modul ABC aja nih, si customerku ini eh, kurang dapat ini ya, kurang bisa terpenuhi nih kebutuhannya. Aku melihatnya dia sepertinya sudah mulai butuh nih yang modul D dan E. Nah, di saat itulah teman-teman akhirnya bisa menawarkan ya yang namanya produk D dan E, yaitu yang dicakup di paket titanium, misalkan seperti itu. Nah, landasan teman-teman merekomendasikan produk titanium itu kepada pelanggan yang sebelumnya sudah berlangganan di produk basic E itu adalah melihat dari dinamika kebutuhan dan experience yang dialami oleh pelanggan teman-teman ketika menggunakan paket basic A itu tadi. Nah, gitu ya. Jadi ini menyambung ke step yang ketiga, menjadi konsultan itu kita juga harus memberikan rekomendasi yang tepat. Jangan sampai oversell kayak gitu.
Nah, biasanya ini ada rule of thumb-nya ya. Ini ada gimana ketika kita melakukan upselling itu barang yang kita upsell kayak gitu, itu harganya 25% dari harga produk utama. Tapi tentu ini bergantung jenis produk ya. Misalkan kalau produk semacam software kayak gitu kan memang ketika modulnya lebih lengkap seperti itu, tentunya ada harga juga karena fasilitas yang diberikan jauh lebih lengkap dan bisa membantu mengakomodasi kebutuhan dari pelanggan itu sendiri. Nah, selanjutnya aku akan masuk ke strategi upselling tuh seperti apa aja sih Kak, kayak gitu. Nah, teman-teman, salah satu strategi untuk upsell itu ada yang namanya bundling. Nah, bundling itu apa? Mungkin teman-teman juga udah sering menemukan juga ya. Bundling itu adalah membuat paket yang mengkombinasikan produk utama dengan produk pelengkap, add-on. Misalnya, contohnya nih, di sini ada tas yang gede nih, Christian Dior. Mungkin ini muatnya untuk baju-baju, ini akan digunakan teman-teman ketika akan travel, kayak gitu ya. Nah, kemudian ini dibanding dengan tas yang lebih kecil, yang bisa menampung misalkan dompet teman-teman, HP teman-teman, kayak gitu ya. Jadi memudahkan nih ketika nanti di perjalanan, uh, teman-teman nggak perlu nyari-nyari HP atau nyari-nyari dompet di tas yang besar, kayak gitu kan. Nah, bundling ini biasanya itu dikombinasikan dengan diskon kayak gitu sehingga menarik minat pembeli sekaligus tentunya ini nanti akan menambah yang namanya average order value. Average order value itu adalah rata-rata pembelian jumlah barang kayak gitu ya dalam satu order kayak gitu. Nah, yang kedua, strateginya itu adalah berupa limited time offer. Limited time offer itu kayak gimana sih, Kak? Jadi kita membuat sense bahwa produk yang kita upsell ini tuh hanya berlaku dalam waktu tertentu. Misalnya nih, teman-teman menjual HP kayak gitu ya. Tapi teman-teman juga mau upsell dengan cara menawarkan case HP-nya kayak gitu. Nah, limited limited time offer strateginya yang bisa digunakan seperti apa? Dapatkan HP dan juga case dengan harga sekian, tapi hanya sampai 3 hari ke depan, misalkan, atau hanya untuk tanggal ini, kayak gitu. Jadi kita membuat sense bahwa, wah, ini nih nggak ada kesempatan lagi nih. Oh, ini harus sekarang nih membelinya. Kalau enggak, nanti aku akan dapat lebih mahal ketika aku membeli 2 barang ini. Nah, aku akan beli aja nih di 3 hari ini. Karena di 3 hari ini aku bisa mendapatkan 2 barang ini sekaligus dengan harga yang lebih murah loh. Kayak gitu. Jadi ini yang namanya strategi yang limited time offer ya. Nah, seperti yang tadi udah dibahas, jadi master upsell timing kayak gitu. Jadi kita harus tahu nih di waktu kapan atau di tahap yang mana kita ini bisa merekomendasikan ke customer kita untuk membeli lebih atau membeli produk dengan versi yang lebih upgrade kayak gitu. Misalnya kalau kayak tadi ya contohnya, aku mempunyai produk basic A, di awal customerku itu menjual menggunakan paket dengan basic A kayak gitu ya. Terus tiba-tiba baru 7 hari berjalan atau sebulan berjalan, aku langsung tawarin dia untuk pindah ke paket titanium kayak gitu. Nah, ini akan menjadi strategi yang kurang tepat karena bisa jadi customer merasa dipaksa. Oh, Bu Nurul ini mau ini nih nambah-nambahin target penjualan dia. Masa baru sebulan pakai basic udah langsung disuruh apply paket titanium yang lebih mahal?
Nah, nggak bisa kayak gitu ya. Jadi memang harus eh, diperhatikan betul yang namanya timingnya. Karena ini akan ya ada istilahnya namanya there's a sweet spot for upselling kayak gitu. Jadi kita harus paham waktunya dengan apa? Yaitu tadi kita benar-benar memahami kebutuhan dari customer kita dan tentunya menjaga relasi kita dengan customer kita. Itu nantinya tentu bisa menjadi materi yang menarik juga ya terkait dengan customer relationship management kayak gitu. Seperti apa? Nah, yang terakhir dari strateginya itu adalah make it easy to say yes. Jadi eh, jangan persulit pelanggan kalian itu untuk oke nih dengan rekomendasi yang kalian tawarkan kayak gitu. Jadi sebisa mungkin buat penawaran atau rekomendasi kalian itu jelas dan dipermudah. Kayak misalkan tadi, oh oke Bu, aku mau upgrade deh ke paket titanium kayak gitu. Jadi strategi kita sebagai seorang salesperson atau sebagai seorang account manager misalnya kayak gitu, kita akan permudah mereka dengan oke Pak, kayak gitu. Berikan eh, waktu yang tepat, rentang waktu yang tepat. Kira-kira nanti dalam 3 hari ke depan, Pak, saya akan berikan ini ya, misalnya kontrak barunya, kayak gitu. Atau nanti selanjutnya, setelah itu saya akan kirimkan ya, Pak, untuk invoice-nya. Dan lengkapi juga nih untuk invoice-nya. Cara pembayaran invoice-nya gimana? Bisa lewat bank, bisa kuris misalkan, bisa transfer dan lain-lain kayak gitu. Jadi kita permudah customer kita seperti itu. Nah, ini materinya sudah berakhir, teman-teman. Di sini aku membuka waktu untuk diskusi atau teman-teman yang ingin bertanya. Silakan teman-teman. Yuk teman-teman yang bingung nih tadi materi yang udah disampaikan oleh Bu Nurul, boleh langsung aja tanya karena materinya sangat bagus banget buat teman-teman yang masih bingung juga. Boleh langsung, misalnya terkendala sinyal, boleh langsung dikirim aja pertanyaannya di kolom komentar. Nanti biar aku bacain sama Mbak Rosta juga. Nanti Mbak Nurul tinggal menjawab. Oke, silakan teman-teman. Atau mungkin yang mau on mic langsung raise hand aja nanti biar bisa langsung ditunjuk bisa on mic. Oke, ayo silakan teman-teman. Oke, silakan dari Kak Abdul Rahman ini raise hand Kak Firza. Oke, silakan Mas Abdurrahman langsung tanya aja. Izin bertanya Bu, kalau misalkan ada orang atau toko yang jualan kopi ABC, misalkan beli 2 gratis 1, itu dia termasuk upselling atau cross selling atau yang penting kejual karena mungkin produknya udah lama gak kejual gitu Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Abdurrahman untuk jawabannya ya. Itu kopinya sama persis ya, tapi kita menawarkan jumlah yang lebih nih kayak gitu. Itu bisa masuk ke dalam upselling Kak Abdurrahman. Tapi memang ya istilah antara cross selling ataupun upselling itu memang biasanya tuh dalam penjualan itu digunakan secara bergantian kayak gitu. Tapi memang metodenya aja yang berbeda kayak gitu. Clear kira-kira Kak? Clear Bu, terima kasih. Ini Kak Abdurrahman apakah mungkin mempunyai usaha penjualan kopi barangkali atau semacam warkop gitu? Kalau saya itu Bu, apa namanya, jualan diamond game Bu, jualan Oh, top oke. up game gitu, jasa top up Mantap, mantap, mantap. Oke, Kak. Di mana Kak jualannya, Kak? di asrama kampus kan sekarang lagi kuliah kan, Oke, oke. jadi kita Mm-mm. jualan di sini. Oh, jualan secara langsung gitu ya. Oke. Iya.
Nice sekali. Thank you Kak Abdurrahman. Ya Bu, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Mas Abdurrahman. Mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya lagi karena waktunya masih panjang nih teman-teman. Boleh langsung ditanya-tanya aja gitu yang bingung. Jadi kalau masih belum bisa on mic, oh ini ada dari Kang Solehudin Bu. Pertanyaannya itu kalau kalau produknya hanya satu, bagaimana upselling atau cross sellingnya, itu Bu Nurul. Oke, kalau produknya cuma satu, bagaimana cross-selling atau upselling-nya kayak gitu ya. Nah, memang teman-teman untuk melakukan yang namanya strategi upselling atau cross-selling ini kita juga harus memahami jenis produknya ya kayak gitu. Mungkin ini bisa dilakukan kayak yang tadi seperti pertanyaannya dari Kak Abdul Rahman. Oh, aku bisa kok memberikan penawaran misalnya beli 3 gratis 1 kayak gitu. Artinya kan itu akan menambah ini ya value dari penjualannya teman-teman nih bisa kejual 4 kayak gitu. Tapi memang biasanya ini dikombinasikan nih dengan yang namanya diskon. Tapi teman-teman pun juga bisa nih membuat yang namanya sense. Oh, beli 3 gratis 1 hanya untuk hari ini. Oke, hari ini aku akan beli karena hari ini beli 3 gratis 1. Itu salah satu contohnya kalau misalkan produknya hanya satu jenis, kayak gitu. Nah, mungkin ini juga bisa menjadi pertimbangan dari teman-teman untuk mendiferensiasi produk. Mungkin bukan sepenuhnya berbeda, tapi bisa dibedakan berdasarkan ukurannya kayak gitu. Oh, ini ada kopi ukurannya 500 gram. Aku mau buat lagi deh yang lebih kecil, yang renceng-renceng, misalkan ukuran 10 gram, isinya 10 kayak gitu. Kayak gimana ya kayak gitu. Itu bisa menjadi ini ya salah satu strategi juga dari teman-teman untuk melakukan upsell atau cross sell kayak gitu. Oke, ada lagi mungkin Kak Firza? Ini tadi terima kasih Kang Solihudin pertanyaannya. Semoga terjawab kan. Mungkin kalau mau buka mic juga boleh. Ya, mungkin teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Oh, Mas Ahmad Mahfud mau bertanya. Silakan Kak Ahmad Mahfud. Suaranya belum terdengar ya Kak ya. Oh, kayaknya kepencet sih, Bu. Oke, oke, siap, siap, siap. Oke, mungkin ada yang bertanya lagi. Ini waktunya masih banyak loh, teman-teman. Oke, mungkin kalau belum ada yang bertanya lagi, aku mau bertanya deh, Bu. Boleh silakan Kak Firza. Kan tadi kan tuh ada step-step pentingnya dalam upselling itu kayak ada tadi bangun kepercayaan, terus juga tadi apa ya, kenalin customernya, terakhir tuh apa ya, rekomendasi gitu. Nah itu tuh boleh nggak sih entah ya kita tuh ngelakuin ya nggak ngelakuin semua hal itu gitu. Apakah itu apa ya step upsellingnya bakal tetap berjalan gitu Bu? Atau akan nggak berjalan atau susah gitu Bu? Kalau kita kayak cuman jalanin berapa ya, satu atau dua dari step itu gitu. Oke, oke Kak Firza. Jadi sebenarnya ya dari step penting gitu ya, ini tuh bukan step yang dilakukan mungkin secara berurutan kayak gitu, tapi ini saling melengkapi satu sama lain kayak gitu ya. Jadi ketika teman-teman ingin membangun kepercayaan atau loyalitas dari customer, itu memang stepnya mau tidak mau memang harus melalui yang namanya mengenali customer teman-teman, kemudian memahami kebutuhannya kayak gitu. Nah, memang lastnya itu akan berakhir di memberikan rekomendasi yang tepat kayak gitu. Jadi kita bisa memberikan rekomendasi yang tepat ini apabila kita ini udah bisa loh
mengenali customer kita, dan membangun kepercayaannya kayak gitu. Jadi ini step yang saling melengkapi ya antara bangun kepercayaan dan loyalitas ini sama mengenali customer ini agar nantinya tuh kita bisa memberikan rekomendasi yang tepat gitu Kak Firza. Berarti kurang lebih berkesinambungan gitu ya, Bu? Iya, berkesinambungan prosesnya memang Kak Firza. Oke, oke. Oke, makasih Bu. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Atau mungkin teman-teman juga bisa sharing di Oh, bisnis yang mungkin teman-teman sedang lakukan ini seperti apa, kayak gitu bisa juga sharing-sharing mungkin terkait dengan materi ini, itu atau mungkin terkait dengan penjualan, boleh sekali. Silahkan teman-teman. Bu Nurul, ini ada pertanyaan dari Mas Ahmad Fauzi. Mm-mm. Kak, mending barangnya banyak diperjualkan secara murah atau barangnya mahal tapi terbatas, tapi sama keuntungannya. Itu rekomendasinya gimana, Bu? Kak, mending barang banyak barang banyak diperjualkan secara murah atau barang mahal tapi terbatas. Tapi sama keuntungannya, rekomendasi dong. Oke, tapi mungkin ini akan tergantung juga ya Kak Ahmad Fauzi dengan jenis barangnya itu seperti apa kayak gitu. Misalkan eh, dan ini tergantung juga dengan yang namanya target market dari Kak Ahmad Fauzi itu sendiri. Ketika Kak Ahmad Fauzi ini eh, mempunyai spesifikasi barang yang murah kayak gitu ya. Tentunya ini akan disesuaikan dengan yang target market Kak Fauzi seperti apa kayak gitu. Begitu pula ketika Kak Fauzi ini akan menjual barang yang mahal. Tentunya ini akan disesuaikan juga dengan target market dari Kak Fauzi kayak gitu. Jadi hal ini sangat berkaitan dengan target market dan segmentasi pasar dari produk yang akan Kak Fauzi jual. Jadi misalnya kakak mau menjual barang yang lebih murah kayak gitu. Tapi target marketnya ini dijual ke mungkin kalangan yang eh, menengah ke atas kayak gitu. Apakah mungkin sesuai kayak gitu? Nah, jadi tergantung ya, tergantung dari target marketnya, tergantung juga dengan jenis produk yang akan ditawarkan. Nah, itu bergantung juga dengan memahami target market itu tadi, kebutuhannya tuh seperti apa. Kayak gitu, Kak. Mungkin mau sharing barangkali? Udah Gimana udah kira-kira Mas cukup, Kak. Ahmad Fauzi? Oh, udah cukup. Oke, oke, semoga menjawab ya. Terima kasih Mas Ahmad Fauzi atas pertanyaannya. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya lagi? Kalau di sini rata-rata teman-teman ini eh, sudah mempunyai menjalankan bisnis sendiri dan bisnisnya eh, seperti apa, di bidang apa kayak gitu, atau mungkin teman-teman yang memang pengen belajar nih tentang penjualan atau tentang bisnis gitu pada umumnya. Barangkali boleh sharing juga nih teman-teman. Oke, hari ini Jangan agak malu-malu, nggak apa-apa. malu-malu ya, Iya, pesertanya agak malu-malu ini. iya jangan malu-malu teman. Oh itu Oh, ini ada ada. Kak Uza. Boleh silakan. Oke, silakan Kak Uza. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada panitia Santri Chan yang sudah menyelenggarakan acara ini, terus juga kepada Kak Nurul, terima kasih. Dan mohon maaf saya sempat terlambat ikut ini Zoom-nya, tapi saya sudah sedikit membaca-baca. Ini sih Kak, aku lebih mau ke konsul ya, cerita-cerita gitu. Silakan Kalau Kak. kalau semisal dari produk kita itu kayak masih baru satu gitu loh Kak. Itu untuk upsellingnya itu gimana Kak? Kayak kan tadi kalau aku lihat di PPT itu ada bundling. Tapi bundling di situ itu kan kayak tas,
Nah, ini dia kan kayak lebih kayak ke pelengkap gitu kan, Kak. Maksudnya ketika kita mau jalan-jalan, bawa tas besar untuk baju-baju dan tas kecil untuk ya perlengkapan kecil-kecil. Dalam artian itu terdapat dua produk kayak gitu. Terus kalau semisal produk kita masih benar-benar satu varian aja itu gimana sih, Kak gitu. Oke, terima kasih Makasih. Kak Uza untuk pertanyaannya. Nah, ini pertanyaannya tadi kurang lebih hampir mirip ya dengan yang ditanyakan oleh Kak Solehudin kayak gitu. Nah, tapi mungkin aku akan coba ini masuk lagi. Jadi untuk upsell ini, sorry tadi aku kayaknya salah ngasih ini ya, salah ngasih apa nih pengertian di sini. Nanti ketika mungkin Teh Oci akan bagiin PPT-nya, nanti aku akan benerin dulu Teh. Nah, jadi upsell itu eh, ini ya, memang antara upselling dan cross selling kan memang digunakan secara apa ya bergantian kayak gitu kayak gitu. Nah, upsell itu eh, tadi kalau yang aku jelaskan, dia akan menawarkan atau merekomendasikan versi yang lebih tinggi kayak gitu. Misalkan contohnya kalau Coca-Cola ukuran reguler, aku akan mengupsell produkku nih caranya dengan memberikan porsi yang tall kayak gitu atau yang big size kayak gitu misalnya. Nah, tapi sebenarnya bisa juga teh Kak Uza kayak gitu ya. Misalkan tadi ada katakanlah produk kopi kayak gitu. Wah, aku ada kopi nih kayak gitu. Gimana caranya aku dengan produk yang satu ini katakanlah gitu ya. Aku ingin meningkatkan nih penjualanku. Aku ingin mengupsell, tapi produknya cuma satu. Gimana kayak gitu. Itu juga bisa dari menambahkan kuantitinya. Kuantiti misalnya, oh kayak yang tadi contohnya ya, beli tiga gratis satu. Atau misalkan beli tiga hanya khusus hari ini, kayak gitu ya, dapatkan penawaran yang menarik di harga sekian, kayak gitu. Jadi itu bisa menjadi juga salah satu strateginya, yaitu dengan menawarkan yang namanya strategi limited time offer. Jadi ketika aku ingin menjual produk dengan jumlah yang lebih banyak, tapi hanya kali ini aja nih harganya sedikit aku turunkan kayak gitu. Artinya kan itu akan meningkatkan penjualannya juga ya Kak Uza ya, akan menjadi membeli lebih banyak kayak gitu. Oke, Kak. Terima kasih. Sama-sama. Mungkin ada lagi yang mau sharing-sharing atau ingin bertanya. Waktunya kayaknya masih panjang ya, Kak Firza dan Kak Rosita ya. Ayo teman-teman, siapa tahu mau sharing nih masalah bisnisnya, mumpung ada Mbak Nurul, jadi bisa gratis gitu sharing tentang bisnisnya teman-teman nih. Oh, ini Mbak, aku ada mau tanya lagi. Iya, Eh, silakan Kak. aku pernah kayak dapat nasihat lah gitu. Eh, dan aku ingin mengkonfirmasi lagi ke Kak Nurul ya. Mungkin kalau menurut Kak Nurul itu, kan upselling ini kita kayak bahasannya, oh bukan, bukan. Eh, Gimana ya, kayak semisal kita bisnis baru. Itu menurut Kak Nurul itu lebih baik kita cari untung dulu atau kita cari marginnya. Maksudnya kayak bahasanya kita memperkenalkan ke orang-orang lah tentang produk kita gitu. Jadi mungkin kita mengasih harga yang lebih murah atau yang tadi Kak Nurul sampaikan itu kayak beli dua lebih gratis, lebih gratis, beli dua lebih murah atau beli dua gratis satu. Itu kan bahasanya kayak meningkatkan jumlah produk yang kita keluarkan gitu loh, Kak.
Kalau semisal beli Mm-mm. dua lebih murah, itu kan berarti margin keuntungan kita menurun, tapi jumlah produk yang kita keluarkan itu lebih banyak, sehingga banyak orang yang kemungkinan dan kita punya peluang kalau orang-orang itu bakalan tahu tentang produk kita gitu. Kalau menurut Kak Nurul gimana, Kak? Oke, terima kasih Kak Uza. Jadi memang sebenarnya ya dalam eh, ketika seorang salesperson itu menawarkan produk gitu ya kepada pelanggan atau misalkan calon pelanggan, itu ketika kita menetapkan yang namanya diskon ataupun pembelian yang lebih murah kayak gitu ya, produk bundling dan lain-lain, itu sebenarnya kita harus mengenal dulu Kak yang namanya harga pokok penjualan dari produk kita ini kayak gitu. Nah, kira-kira eh, dari harga pokok penjualan yang kita punya kayak gitu ya, itu tuh kita menginginkan keuntungan sebesar berapa sih kayak gitu. Nah, itu perlu menjadi pertimbangan di awal untuk menetapkan strateginya kayak gitu. Nah, tapi tentunya memang akan ada yang namanya marketing cost ya kayak gitu. Eh, untuk misalnya nih untuk produk-produk awalnya nih gitu kita eh, ingin memperkenalkan produk dulu atau kita misalnya ya udah yang penting eh, produk kita dikenal nih kayak gitu. Yang penting penjualannya banyak nih kayak gitu. Nah, itu perlu dianalisa juga seperti apa kayak gitu. Apakah dengan eh, budget yang kita punya kayak gitu ya, kita nih eh, mau deh tujuannya apa kayak gitu. Jadi bergantung ke tujuannya. Memang tujuannya ini kalau misalkan ingin memperkenalkan produknya ya, artinya banyak orang nih yang akan mengenal produk ini, merasakan produk ini, harus banyak nih yang tahu kayak gitu. Mungkin di situ kita akan memang mempersiapkan yang namanya burning money kayak gitu. Kalau itu tujuannya kayak gitu. Tapi kalau di awal memang tujuannya aku juga pengen dapat revenue, ingin mendapatkan profit dari penjualanku. Maka strategi itu bisa juga diolah. Misalkan, oh oke nih, aku akan menerapkan misalkan eh, kayak tadi misalkan beli tiga gratis satu untuk produk ini dalam selama berapa waktu tertentu kayak gitu kan. Nah, tentunya di samping ada kalkulasi itu juga beli tiga gratis satu dengan waktu tertentu itu kan bukan cuma sekadar kita itu memperkenalkan kayak gitu, tapi kita juga mempertimbangkan yang namanya ini ya revenue yang akan kita dapatkan itu tadi kayak gitu. Jadi semua itu bergantung juga dari perhitungan eh, kos atau biaya yang teman-teman punya, sekaligus dipertimbangkan juga dengan tujuannya apa kayak gitu. Karena semua itu memang pasti akan ada kos yang harus kita keluarkan untuk mencapai tujuan tertentu kayak gitu. Jadi akan pilih yang mana. Seperti itu Kak Uza. Barangkali dariku. Oke, Kak, sangat-sangat membantu. Terima kasih. Oke, ini Kak Uza lagi mau bikin apa, Kak? eh Kemarin udah sempet jalan ini sih, Kak, jamu. Tapi memang baru satu varian aja, karena eh, untuk membuat varian satu aja itu masih banyak trial trial errornya gitu loh, Kak, gitu kan. Tapi alhamdulillah eh, orang-orang itu kayak apa namanya terbuka gitu loh, Kak. Misalnya kayak karena emang aku dan teman-teman itu memproduksi jamunya dalam bentuk puding sedot gitu. Oh, menarik sekali. Ya, Jamunya apa nih jamu? beras eh kencur, Kak, oh, beras beras kencur. kencur. Iya, Oke, oke, oke. Kreatif gitu. sekali. Oke, lanjut, lanjut. Silakan, Kak Uza. Jadi eh mungkin karena juga baru ya, Kak ya. Terus itu benar-benar minuman yang mungkin saya yakin semua orang tahu jamu, tapi kalau jamu untuk dibentuk dalam bentuk puding sedot itu hal yang sangat awam. Jadi kebetulan kemarin saya sempat apa dan teman-teman itu kesusahan untuk memperkenalkannya gitu. Karena orang dengar kata-kata jamu aja udah
pasti jamu nggak enak, pahit dan segala macam gitu kan. Apalagi dibentuk dengan bentuk yang aneh kayak puding sedot seperti itu. Tapi alhamdulillah trial pertama itu ya meskipun kayak agak kurang yakin dengan rasa, banyak orang yang ya alhamdulillah gitu Kak, seperti itu. Keren-keren. Ya, Iya, memang dalam proses untuk ini ya, itu kan masih ini memperkuat produk yang akan kita jual, kemudian juga menentukan ini ya, value uniknya itu seperti apa sih? Itu memang memang dibutuhkan proses trial dan error. Semangat iya, Kak Uza ya. iya, makasih Kak. Oke. Eh, mungkin gak sih Kak kalau aku minta nomor WA-nya Kakak gitu. Oh, boleh banget. Mungkin nanti bisa dibantu ya dari Teh Oci, Kak Rosita atau Mas Firza. Makasih ya Kak. Sama-sama. Oke, teman-teman. Boleh nanti Kak Uza aku PC buat kirim nomornya Bu Nurul. Ini boleh ya teman-teman yang ada yang mau nanya lagi. Tadi Kang Soleh udah sempet ini nih open mic. Kang Soleh mau tanya-tanya atau mau sharing bareng Bu Nggak Nurul? mau tanya ini. Nggak boleh, Silakan, Kang. silakan. Ini tema pada malam hari ini kan strategi untuk mendongkrak penjualan ya, Bu. Betul. Nah, sebelum ke situ kan pastilah ada yang namanya kompetisi atau persaingan pasar. Nah, gitu. Nah, cara berhasil atau menang dalam kompetisi atau persaingan pasar itu gimana, Bu? Oke, siap. Terima kasih pertanyaannya, Kang Soleh. Jadi eh, memang ya kalau upselling itu sebenarnya bisa diterapkan salah satunya itu ketika sebelumnya kita sudah ada penjualan kayak gitu ya. Atau misalkan oh kita sudah mengerti nih ini nih customer loyal kita tuh yang ini. Jadi kita bisa menerapkan yang namanya upselling atau cross selling atau contohnya mungkin eh, ya memang tokonya itu retail aja semacam Indomaret atau mungkin juga eh, barang-barang yang memang fast moving kayak gitu itu bisa kayak gitu. Tapi memang untuk memasarkan produk kita sampai akhirnya nanti itu bisa memberikan kontribusi yang positif kepada revenue kita atau penjualan kita dan juga marginnya, ada sebuah step yang memang harus dijalani dulu kayak gitu terutama dari misalkan sisi produknya kayak gitu. Nah, eh, ini berkaitan juga ya mungkin dengan mungkin cerita yang udah di-share tadi tuh eh, dengan oleh Kak Uza. Misalkan, oh harus memahami dulu nih produk yang akan kita jual, Kang Soleh misalnya. Produk apa yang akan kita jual. Nah, dari produk yang kita jual ini kan tentunya kita tahu ya eh, kira-kira nanti tuh target marketnya tuh seperti apa kayak gitu. Pembelinya yang seperti apa, tinggalnya di wilayah mana kayak gitu. Karena memang wilayah itu juga eh, cukup mempengaruhi juga ya dari yang namanya penjualan kayak gitu. Terus eh, jadi kita menentukan juga ya terkait dengan posisi produk kita di market seperti apa kayak gitu. Nah, terus menentukan juga yang namanya price-nya kayak gitu. Produk kita nih harganya cocok nggak sih dengan pasar yang akan kita jangkau kayak gitu. Eh, Kang siapa tadi? Mohon maaf, agak lupa namanya. Kang Soleh, Bu. Iya, Kang Soleh. Mohon maaf, Kang Soleh. Iya, jadi perlu diperhatikan juga ya dari eh, target marketnya itu siapa, akan dijualnya itu di mana, kemudian dari pricingnya kayak gitu. Misalkan nih aku kasih contoh, aku adalah seorang agen minuman dalam kemasan, misalkan kayak gitu ya. Aku melihat kayak gini, di wilayah lingkunganku, orang-orang tuh
eh, yang seperti apa sih? Misalnya nih, kalau tokoku ini nih dekat wilayah kampus misalkan. Oh, kayaknya eh, di sini banyak kos-kosan kayak gitu yang mana mahasiswa tuh ya udah beli aja minuman apa aja yang disediakan kayaknya akan beli kayak gitu. Atau misalkan wilayah-wilayah yang ternyata mereka lebih suka eh, preferensi minumannya tuh di harga yang sekian kayak gitu. Itu tentunya akan mempengaruhi juga ya. Jadi misalkan eh, di produk yang namanya air minum A kayak gitu. Eh, Kang Soleh tawarkan dengan harga yang mungkin kurang masuk di pasaran itu. Jadi gimana mau mendongkrak penjualannya kayak gitu. Sementara untuk menjualnya aja ini preferensi dari masyarakatnya kurang kayak gitu. Jadi perlu juga ya untuk memahami target marketnya dan juga tempatnya, lingkungannya itu seperti apa kayak gitu dan disesuaikan juga dengan harganya gitu Kang. Itu memang dibutuhkan riset. Ya mungkin kalau kita di lapangan bukan riset yang seperti serius sekali gitu ya. Tapi kan itu bisa dibangun berdasarkan pengalaman kita kayak gitu, Kang. Itu jadi step-step untuk mendongkrak penjualannya itu eh, untuk kita bersaing juga ya di pasar dengan kompetitor kita, misalkan tadi sama-sama eh, menjual minuman tuh kira-kira akan lebih laku yang mana kayak gitu. Air minum yang bungkusnya warnanya merah atau air minum yang bungkusnya warnanya biru. Kayak gitu. Itu Kang Soleh barangkali eh, ada tanggapan dari Kang Soleh. Oke, terima kasih bisa dipahami, Bu. Oke, Ini sama-sama. aku mau tanya lagi Mm-mm. terkait upselling kan ada step-stepnya. Salah satunya adalah membangun kepercayaan dan juga loyalitas customer ya Bu. Betul. Nah tentunya kan kita harus berkomunikasi atau menginformasikan produk kita. Nah bagaimana cara atau struktur atau kata-kata hook-nya itu supaya pemikat atau gimana ya tertarik gitu. Ini teknis sekali ya. Nah, Barangkali memang teknis. orang-orang yang memang sudah sering turun ke lapangan pastinya akan memahami sense-sense spot-spot di mana ini bisa ngehit ke customernya. Karena biasanya masing-masing customer itu memang karakternya beda-beda, Kang, kayak gitu. Tapi yang jelas, yang penting itu adalah kita paham dulu nih karakter dari customer kita tuh seperti apa nih misalkan. Dan mereka nih lagi di step yang butuh apa sih kayak gitu. Misalkan contohnya nih ya, saya kan memang pernah ini ya maksudnya berkecimpung di dunia yang produknya itu adalah berupa software kayak gitu katakan. Jadi misalkan saya punya customer nih awalnya, dia itu subscribe atau berlangganan di eh, produk basic katakanlah. Nah, di produk basic itu misalkan ada satu layanan keuangan kayak gitu yang bisa memfasilitasi transfer dari pelanggannya mereka itu hanya melalui dua channel aja gitu katakanlah ya. Hanya dua channel virtual account yang disediakan kayak gitu. Nah, ternyata mereka ini pelanggannya tuh rata-rata menggunakan VA dari bank lain juga nih. Misalkan awalnya dari BRI dan BCA aja. Oh, tapi ternyata ada juga loh, banyak juga loh klienku yang menggunakan bank BSI. Butuh nih aku VA bank BSI kayak gitu. Nah, tentunya ini kan customer itu bisa saja dia akan bertanya kan kepada kita, eh kayaknya aku akan butuh nih yang VA BSI. Bisa nggak sih paketku ini tuh ada VA BSI-nya kayak gitu ya?
Atau misalkan kita juga bisa melihat biasanya kalau dalam perusahaan mungkin yang emang lebih besar itu kan mereka mempunyai record ya. Kok ini eh, dari misalkan total klien sekian, ini transfernya nih ke sini kayak gitu ya. Kok lebih sedikit ya? Kira-kira ada gangguan apa? Oh, karena mereka nggak terfasilitasi dengan kebutuhan mereka nih. Adanya gue pakainya BSI misalkan kayak gitu tuh. Nah, di momen-momen seperti inilah gitu, saya sebagai seorang penjual software kayak gitu ya, akhirnya bisa menawarkan nih, gimana kalau kamu upgrade aja nih ke paket yang bisa memfasilitasi kamu ada VA BSI-nya, katakanlah di paket yang lebih tinggi kayak gitu ya. Kan tadi basic tuh di paket yang lebih tinggi, premium atau mungkin yang titanium kayak gitu. Oh, iya ya. Nah, itu akan menjadi pertimbangan-pertimbangan bagi mereka ya. Jadi dari komunikasi itu kita bisa melihat eh, kebutuhannya mereka, atau selain kebutuhan itu ada yang namanya pain points, yaitu di mana mereka itu merasa kesulitan dengan kondisi yang sekarang ada kayak gitu. Nah, itu bisa menjadi spot-spot timing yang tepat bagi kita untuk yaitu tadi merekomendasikan seperti itu kan. Apakah mungkin cukup menjawab dari Kang Soleh? Oke, cukup Bu. Oke. Nah, terus tanya lagi boleh Bu? Boleh sekali dong. Ini kan step penting dalam upselling itu salah satunya kumpulkan dan analisa data. Tentunya kan butuh dengan informasi atau referensi-referensi, Bu. Nah, adakah eh, website yang menganalisa suatu produk gitu dalam seperti kayak di TikTok affiliate itu kan ada Frasmos gitu kalau nggak salah ya. Oke. Kalau dalam Oke. kayaknya gimana gitu ada nggak? Oke. Mungkin proses mengumpulkan dan menganalisa data itu memang bisa difasilitasi melalui berbagai macam tools gitu ya, Kang Soleh ya. Ya. Katakanlah mungkin eh, bisnisnya misalkan berupa retail kayak gitu ya. Gimana ya aku bisa menganalisa data dari customerku? Kira-kira data apa aja sih yang bisa ku analisa dan bermanfaat buat aku kayak gitu kan? Nah, biasanya misalkan sebagai seorang penjual toko retail, misalkan Kang Soleh buka warung atau mungkin punya minimart kayak gitu ya. Oh, sistem apa yang bisa aku buat untuk mencatat penjualanku? Ya, selain jumlah yang terjual, Kang Soleh kan juga mau tahu ya, produk apa sih yang paling laris terjual dengan cepat kayak gitu. Terus produk apa nih yang kurang laris kayak gitu. Wah, nanti kalau yang kurang laris ini kira-kira diapakan ya? Gitu ya Kang ya. Itu ada salah satu namanya tools itu yang bisa digunakan itu berupa POS, misalkan point of sales kayak gitu. Jadi di sistem itu POS itu semacam yang sering digunakan di kasir-kasir itu kan. Jadi mereka kan biasanya mencet-mencet something gitu ya di komputernya mereka atau di tabletnya mereka itu. Nah, itu biasanya sudah terinstall software atau tools yang namanya POS kayak gitu. Jadi di sistem itu bisa mencatat nih transaksi A kayak gitu. Di transaksi A nih ada berapa barang yang dibeli, jumlahnya berapa kayak gitu. Nah, mungkin dalam kasus yang lebih sederhana kayak gitu, itu juga bisa dibantu dengan tools yang namanya spreadsheet atau Microsoft Excel kayak gitu ya. Saya kira untuk template-nya sendiri cukup bisa di browsing di website kayak gitu ya, dan bisa memudahkan juga untuk pencatatan kayak gitu. Karena kan intinya kan kita mau mengenali histori atau data dari pelanggan kita itu kan, sehingga kita bisa menentukan nih, contohnya kayak misalkan tadi, oh ada barang nih yang kurang laku nih,
kok lama ya keluarnya kayak gitu. Oh, bisa nih aku bikin paket bundling. Jadi dibundlingkan dengan produk yang utamanya. Misalkan kayak hmm, penjualan produkku yang wafer ini kayaknya kurang deh kayak gitu. Kalau aku gabungkan dengan minuman ini atau produk wafer ini yang lebih laku, misalnya beli ini eh, bisa misalkan digabungkan dengan bundling gitu ya. Intinya bisa mendapatkan produk itu dengan harga yang lebih murah kayak gitu. Misalkan itu bisa. Atau selain bundling yaitu tadi bisa ditawarkan dengan time limited kayak gitu. Oh, untuk produk yang kurang laku ini akan ku bikin flash sale kayak gitu misalkan dengan harga yang sedikit lebih murah kayak gitu dalam 3 hari ini aku jual deh kayak gitu. Jadi menetapkan strategi-strategi itu. Jadi toolsnya bisa macam-macam. Bisa jadi POS ataupun lewat juga menggunakan Microsoft Excel atau mungkin bagi teman-teman yang di sini berjualannya melalui e-commerce itu saya kira memang sudah dibantu ya dengan analytics datanya dari software yang kalian install itu kayak gitu. Jadi biasanya eh, rata-rata seperti itu. Nah, kalau Kang Soleh sendiri ini akan melakukan penjualannya itu kemana dan produknya berupa apa, Kang? Kalau boleh tahu, Kang. Ya masih coba-coba sih, Bu. Oke, siap, Ya, siap, siap. soalnya Boleh. masih di pesantren. Bisa, bisa, bisa. Iya, Kang, itu tadi mungkin bisa dibantu juga eh, template atau contoh-contohnya ya dari sistem untuk record, misalkan yang paling mudah dan paling sederhana mungkin bisa menggunakan Microsoft Excel atau spreadsheet dari Google kayak gitu. Itu formatnya, laporannya seperti apa, mungkin saya rasa itu bisa mudah didapatkan di di internet kayak gitu ya dengan gratis saya kira. Tapi untuk yang lebih advance, misalkan memang membutuhkan pencatatan yang lebih rapi, lebih baik kayak gitu dan minim effort kayak gitu bisa berlangganan ke software-software mungkin semacam POS dan lain-lain seperti itu Kang. Apakah cukup menjawab mungkin atau kurang nih? Nanya lagi gitu. Sepertinya udah cukup ya kayaknya ya. Oke, masih ada berapa lama lagi waktunya dari tim Kak Firza sama Kak Rosi? Tinggal 5 menit lagi sih, Mbak. Oke, tinggal 5 menit lagi. Mungkin dari teman-teman di sini, misalkan memang belum ada pertanyaan lebih lanjut, nggak apa-apa. Ini nanti materinya bisa aku share juga ke Kak Firza dan juga Kak Rosita, bisa dibagikan ke teman-teman kayak gitu. Nah, kurang lebih itu dariku. Semoga eh, waktu kita malam ini ya membahas tentang upselling dan juga penjualan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua kayak gitu dan aku mengucapkan terima kasih atas waktunya dan antusiasmenya untuk mengikuti Santri Chain Business Class pada malam hari ini. Terima kasih banyak dan sampai jumpa. Terima kasih. Aku kembalikan ke Kak Firza sama Kak Rosita. Baik, terima kasih Bu Nurul atas materi yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Semoga materi yang dibawakan oleh Bu Nurul dapat bermanfaat bagi teman-teman buat mengembangkan bisnis-bisnisnya. Oke, mungkin karena udah mau selesai nih teman-teman, kita dokum dulu ya teman-teman, boleh? Boleh yang belum ngidupin kamera, boleh on cam dulu. Nanti setelah kita selesai Zoom, seperti biasa, teman-teman bakal dikirimin form absensi dan juga post test yang ada di grup. Mungkin nanti bisa diisi ya teman-teman. Jangan lupa absen dan juga ngisi post testnya. Oke,
Oke, teman-teman yang masih belum on cam, ditunggu semenit lagi deh. Berapa detik ya? 30 detik deh buat segera on cam. Oke, yang masih belum on cam, Mas Abdurrahman, Mbak Nadia Putri, Kak Tridian, dan lain-lainnya yang masih bisa on cam. Oke, ya nggak apa-apa Mbak Zanailah. Oke, mungkin yang masih mau on cam, silahkan. Oke, mungkin kita dokum dulu ya teman-teman. 1, 2, 3. Sebentar. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman yang udah join. Terima kasih juga Bu Nurul atas materi yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Jangan lupa teman-teman masih ada 1 hari lagi besok, hari terakhir di day 6. Jangan lupa untuk join lagi karena materinya gak kalah kerennya sama hari-hari ini gitu. Jangan lupa juga nanti kita bakalan ada final project yang teman-teman bakal kerjain untuk bisa dapetin sertifikatnya. Mungkin itu aja yang bisa aku sama Mbak Rosita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.